Oke, ada tadi Isnanose juga. Apakah sudah punya pacar? Tadi kan kapan nikah? Kapan Sekarang nikah? apakah sudah punya pacar? Kalau ngaku udah, ntar yang daftar batal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih teman-teman ya di Iya. channel Leo Ikas. Tentunya kalau sudah berdua seperti ini gitu kan, biasanya sudah ada di segmen ngopi ngobrol pintar ya Kang Aceh ya. Ya siap. Nggak ada kopinya sih, tapi ya kita ngobrol-ngobrol. Judulnya aja ya. Iya, judulnya aja ngobrol pintar, ngopi. Ngopi Gitu. ngobrol pintar. Kang Aceh mungkin sudah tahu lah gitu kan, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang mungkin juga belum. Kang Aceh itu aktivitasnya apa sih? Aktivitas sehari-hari dari bangun pagi sampai mau tidur atau aktivitas siaran aja. Enggak, maksudnya ya aktivitas selain siaran penyiar radio kan pasti. Aktivitasnya apa lagi sih? Aktivitasnya itu saya sebetulnya pengusaha kecil. Pengusaha kecil. Di Bidang apa itu? Bidang kuliner. Kuliner. Wow. Jadi jadwalnya bangun pagi, tank jam 5 lah ya. Siap-siap biasa ke Mall Becek, Pasar Keranggot. Sehari-harinya sampai dengan jam 4 sore itu aktivitas di warung. Warung kuliner. Dan ke sorenya selain istirahat mungkin ada punya hobi. Nanti aja deh hobinya lah. Kalau mau ya. hobi menanti aja. Kelamaan gitu. Jadi aktivitasnya mungkin bisa dibilang pengusaha gitu kan ya, di bidang kuliner, punya usaha di situ sama siaran radio. Iya. Oke deh, dibahas deh satu-satu, dikulik satu-satu. Siaran radio dulu. Boleh. Gitu. Siaran radio dari kapan sih kan? Siaran radio mungkin 3 tahun ke belakang ya. Ke depan apa ke belakang? Ke belakang ya. Sekitar 2000 berapa? 2017. Ya. Kalau 3 tahun kan sekarang 2020. Iya, sekitar segitulah ya. 3 tahun yang lalu. Awalnya sih bisa jadi penyiar itu, saya tukang on air sebetulnya. Oh, sering nelpon? Ya, tukang on air. Dari bla 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 radio manapun saya on air. Tiba-tiba ya seperti itu dari pihak Banten Radio memfasilitasi saya supaya belajar jadi penyiar gitu. Oh gitu. Awalnya dari fans gitu fan. Ya. Mutlak dari fan. Makanya mungkin sekarang fannya banyak kan. Oh iya. Oh itu rahasianya ya. Ya karena jatuhnya dari fan gitu. Kemudian apa? Tadi kan memang tadinya on air, tukang on air, kemudian ya, emang ditarik tiba-tiba tuh gimana? Awalnya tuh maksudnya? Awalnya sih mungkin. Apakah ada event kah gitu kan? Tiba-tiba punya kesempatan untuk itu? Ini jawabannya sejujurnya ya. Awalnya karena selain aktif di on air juga radio itu kan banyak acara ya. Jadi saya pun aktif di acara-acara radio. Sedikit sering nyeleneh lah gitu, ikutnya ngomong, tiba-tiba ya itu langsung ditawarin suruh siaran. Sebetulnya nggak bisa ya. Emang sih kalau didengerin gampang ketika kita duduk di meja kursi panas ya. Ternyata itu umum jare bahasa kene umum. Ternyata sulit gitu ya. Kalau menurut saya sulit awalnya. Ya seperti itu. Jadi langsung disuruh nyoba gitu aja. Dicemplungin aja. Dipaksa harus bisa gitu. Kemudian ketika waktu dicemplungin apa memang ada pembelajaran dulu gitu kan? Tentunya ya dari pihak radio sendiri memberikan materi yang kita harus baca, opening seperti apa, terus voice seperti apa, seperti itulah, closingnya seperti apa. Dikasih arahan, gambaran bahwa setiap voice pun kita harus punya materi ya. Seperti itu. Nyuri-nyuri materi aja dari bahan komenan ataupun lagu seperti itu. Kemudian nemuin susahnya jadi penyiar itu apa nemuin aja? Susahnya mungkin kayaknya dituntut jadi orang pintar ya. Penyiar itu bener loh. Dari luar sana itu serba bisa. Harus banyak sekali orang kayak ibarat curhat gitu ya. Tentang suatu apapun, dan kita dituntut harus bisa. Dan secara diam-diam kita pun menggali ya bahwa apapun berita terkini yang viral. Seperti itu kita harus menguasai itu aja.
Udah tanya aja sih penyiar radio, biasanya gitu loh guys. Gitu ya benar. Jadi si anaknya itu tahu semuanya gitu. Karena tuntutan itu kita pun nggak tinggal diam gitu. Akhirnya nilai positifnya ya. Mencari tahu tentang apa sih nih yang bakal dipertanyakan gitu. Kemudian selain memang harus dituntut pintar, apalagi susahnya? Jiwanya harus jiwa entertain, yang jelas ya. Soal artis aja gitu ya. Emang lettingannya seperti itu, penyiar radio gitu kan. Lettingannya sih mungkin entertain gitu kan. Jadi walaupun kita dikomenin pedas, di seperti apapun, ya itu buat membangun diri aja gitu, selalu baik lah konon. Oh iya. Ada lagi susahnya? Susahnya harus sok pintar, iya, sok pintar ya. Entertain gitu kan, apalagi itu? Mungkin yang paling sulit di teknik, mungkin di meja siaran susahnya yaitu menghadapi fan ya. Susah menengahi ya, karena semuanya pengen gitu kan, kayak kita ikutan on air ataupun play lagu itu bukan 1-2 orang kan. Iya betul. Itu yang emang kita harus mengimbangi perasaan mereka gitu. Iya, kadang ada yang baperan gitu ya. Iya, ketika kita komen lewat aja, yang di tengah itu protes, padahal kita namanya bergerak ya. Itu si komen itu, jadi yang kelihatan ya itu yang di komen, sama ya itu kadang diprotes. Tapi ada juga aja gitu. Ada. Ya itu kita harus sabar di situ ya. Harus tabah lah. Oke, tadi ngomongin tentang apa yang nggak enaknya atau susahnya. Sekarang ngomong enak, jadi penyiar itu enaknya apa sih? Enaknya apa? Simpel kali ya enaknya. Tadi kan 3 tuh, sekarang 3 juga deh. Enaknya apa 3? Pertama, satu hal yang paling positif itu adalah kita banyak teman. Banyak teman pasti. Yang kedua mungkin banyak dikenal orang, yang jelas ya. Penasaran dong, ini suara siapa gitu kan. Ternyata dengan sendirinya dia mencari sosok siapa saya, Aceh ya gitu. Seperti itu aja. Terus juga apa satu lagi ya? Ya itu tadi, kita terangkat jadi satu sosok entertain di situ gitu. Gitu. Banyak yang minta foto juga kadang. Yes, ya. Kadang malu gitu, tapi gimana gitu. Oke deh. Kemudian selama ini kan di pengalaman siaran mungkin sudah tadi 3 tahunan gitu kan ya. Itu menemukan hal-hal yang menarik gak sih? Yang mungkin berkesan gitu, misalkan benar-benar sampai sekarang tuh kayaknya inget terus sih. Mungkin ada fan yang gimana, atau ada sesuatu gimana gitu. Iya sih, intinya yang berkesan itu kayak kita dianggap juga oleh orang-orang yang emang punya titel seperti itu. Jadi kita tuh dianggap juga dihargain lah. Dihargain. Itu, ya. Itu suatu kebanggaan yang emang orang mungkin pengen seperti itu nggak bisa gitu. Jadi punya nilai lebih lah gitu ya di sosial ya. Wow. Oke, berbicara tentang siaran itu ya mungkin buat ini teman-teman yang pengen tertarik gitu kan ya, kayaknya asik jadi penyiar radio gitu. Itu Kang Aceh ngasih tipsnya gimana sih kalau pengen jadi penyiar radio? Oke, buat teman-teman yang mungkin yang punya minat, punya bakat ya, untuk jadi seorang penyiar itu, yang jelas kita harus punya mungkin vokal yang jelas, cara bicara yang jelas. Terus juga tadi jiwa entertainnya harus kuat, karena yang banyak kritikan ataupun ya harus siap gitu kan, walaupun sangat sadis itu. Tapi ya itulah. Terus juga tadi ya yang dibilang kita dituntut pintar itu harus punya wawasan luas juga, penting. Harus banyak baca, harus banyak tahu lah. Seperti itu. Jadi itu memang harus dimiliki. Oke. Terus satu lagi, jangan sombong. Wow. Nah, itu hal kecil tapi tajam gitu. Kritikan orang itu di situ. Jangan sombong. Sombong dalam artian mungkin nggak mau balas ini kadang ya gitu, atau juga kan dinilai orang gini, mentang-mentang saya nih ibaratkan seorang penyiar, jadi ada anggapan nggak mau berkawan kemana-mana, tidak seperti itu. Jadi jangan seperti itulah. Intinya jangan seperti itu. Jadi harus merakyat lah, intinya seperti itu. Oke. Kemudian berbicara tentang bisnis tadi, itu dari kapan ya? Kalau bisnis kuliner, kenapa? Entar dulu deh. Kenapa bisnisnya kuliner gitu? Iya ya.
Itu sih dari nasib kali. Nasibnya artinya gini, kita hidup jadi perantau di mana-mana, makan pagi, makan malam, makan siang, makan malam. Di sana kita beli gitu, terinspirasi lah gitu. Setiap kita beli makan, Kenapa contoh, gitu? Contoh kita makanan yang umum ya, pecel lele gitu. Setiap di mana titik itu rata-rata laki-laki muda gitu kan, orang-orang muda lah seperti itu. Kok mereka bisa gitu? Diam di tempat kan. Iya. Nah sedangkan saya sebagai apa tadi itu namanya? Perantau. Harus jauh dari rumah gitu kan, bekerja. Kalau saya bisa seperti mereka, kenapa enggak gitu? Akhirnya terinspirasi lah seperti itu. Kita coba supaya saya sendiri bisa diambil rumah, tapi ada usaha seperti itu. Karena ada rasa iri ya dari mereka, kok muda-mudi bisa gitu. Kenapa saya enggak gitu? Itu aja intinya, awalnya gitu ya. Kemudian memang itu masak ya, berbicara masak itu hobi. Memang hobi awalnya apa memang tadi ada tuntutan harus kalau bisa dibilang hobi enggak, cuma mungkin dituntut dari kecilnya itu dulu sering banget ditinggal orang tua gitu kan. Jadi kalau emang mau makan harus masak. Nah tiba-tiba kita pun jadi perantau pun difasilitasi base camp. Base camp. Nah base camp itu jadi setiap libur kita masak. Nah itu orang teman-teman pun ternyata merasa nikmat gitu ketika saya masak. Nah, disitulah dorongan orang-orang gimana, kamu kok enak tuh rasanya masak, jadi yuk. Awalnya diajak bareng-bareng teman tapi nggak mau gitu. Ketika kita udah punya inspirasi tadi, buka sendiri seperti itu. Itu dari kapan Kang? 2013 akhir ya. Udah mau 7 tahunan iya, gitu ya. 7 tahun. Lumayan. Itu gimana suka dukanya tuh? Dukanya dulu lah. Dukanya mungkin ketika kita awal buka usaha itu, dimana kita udah nggak kerja, buka usaha, khawatir di mana usaha kita nggak jalan. Kita mau kemana lagi? Pemikiran itu harus matang, harus kuat gitu. Terus juga harus mental jiwa dagangnya harus punya gitu. Ketika dagangan nggak payu. Iya, kadang-kadang kan tiap hari nggak harus nggak naik terus ya, kadang nggak laku gitu. Jadi di situ kesabaran di mana bahwa ketika orang belum mengenal, wajar lah ya. Ketika orang udah tahu tempatnya, di situ juga kita akan merasakan indahnya gitu. Kemudian kalau sukanya ya yang jelas ya yang dicari apa sih kan gitu kan, dari usaha itu kan ya paham. Kalau ini sekarang kan lagi pandemi corona ya, itu berdampak nggak sih? Sangat berdampak. Di awal pandemik ini pun usaha masih berjalan ketika merebah virus ya. Dampaknya sangat, dimana orang-orang pun enggan keluar, terus takut dong ketemu sama intinya ketemu orang pun takut gitu ya, kan karena dimana kita enggak itu kan, apakah percaya kita steril enggak. Jadi di situ banyak orang nggak keluar rumah, berdampak sekali gitu. Jadi para konsumennya menghilang drastis. Sampai sekarang juga kan? Apa sekarang? Ini aku mau jujur nggak ya? Apa sampai tutup loh warungnya? Iya, sampai tutup dari udah mulai itu ya. Pemerintah awal 2 minggu kan stop sekolah itu, tiba-tiba diperpanjang. Dari situlah awal saya tutup, dan bukan tutup selamanya ya, tapi menunggu gitu normalnya negara kita ini. Terus untuk istilahnya menutupi hal tadi kan, sekarang ini kan istilahnya lagi tutup dulu gitu. Itu Kang Hasim gimana tuh aktivitasnya profitnya gitu tuh supaya bisa terus menghasilkan gitu intinya gitu. Apakah ada kerja dulu atau gimana? Aduh, jawabannya menyedihkan sebetulnya. Di masa corona ini. Iya, masa corona ini untuk bisa survive gitu, bertahan. Dan itu kan kuliner ya, usaha di mana kita menyewa tempat. Tapi ketika ada corona ini, kayak orang ibarat pulang kandang ya, pulang ke rumah. Nah, sedikit berjalan menunggu normalnya ini, jadi saya pun buka usaha warung kecil-kecilan di rumah. Oh gitu. Jadi bukan kuliner, tapi bahan mentahnya gitu. Oh gitu.
Jadi tetap ada aktivitas dong ya untuk Ada. bisa ekonominya. Dari pagi sampai sore ada, malam tetap siaran gitu kan. Mantap. Jadi gitu ya cara survive-nya Kang Aceng di tengah pandemi. Menunggu sebetulnya. Iya. Karena emang banyak kan ekonomi sekarang lagi bener-bener turun. Sangat melemah kalau menurut saya. Oke deh Kang Aceng, tadi udah tanya jawab gitu kan dari saya, pertanyaan dari saya. Dan kemarin saya bikin status gitu kan. Ngeri ini. Supaya Pertanyaannya apa, Bandung? supaya apa ya, Bahaya. fan-fannya Kang Aceng itu sebenarnya bukan semua sih, itu di antara aja gitu kan. Iya. Nggak semua, kalau semua kan nanti nggak. Jangan semua Lama, diajukan ya, dipilih pertanyaannya. Tapi yang kemarin nanya, insya Allah nih kan saya tanyain ini di sini. Oke. Pertama nih, secara ngacak aja. Heeh. Ini ada tuh Bagus Muh Iqbal. Apa? Nah, pertanyaannya katanya, kenapa Kang Aceng orang doyan makan daging? Emang bener? Oh iya, Nggak suka makan daging? itu dari kecil, dari bayi entah nggak ngerti. Enggak, itu dagingnya daging. Berkaki 4 seluruh Oh, kalau ayam gitu? mau. Oh, Jadi kambing, kerbau, Kerbau. sapi. mm. Itu nggak doyan. enggak. Ya sebabnya menurut saya itu bau gitu. Oh gitu. Udah itu aja, jadi blekenek gitu. Muntah gitu. Serius, Tapi kalau misalkan dia udah dimasak gitu, nggak mau juga. tetap juga. Ya? Terasa di tenggorokan itu aromanya nggak suka. Oh gitu. Jadi itu ya, Kang Iqbal. Dari Teh Sanati. Apa? Aceng, kenapa sih kalau ada cewek yang on air, nih kayaknya pas siaran ya, on air nadanya cuek-cuek gitu, nggak fokus, kadang ngobrol sendiri, ketawa sendiri. Kalau dibilang nggak fokus mungkin tidak semuanya ya, tidak semuanya saya seperti itu. Ketawa sendiri itu karena emang ketika cewek-cewek on air banyak kaum Adam yang ngejapri juga, bertanya siapa dia, gitu kan ketawa. Di situ jadi bahan pembicaranya sebenarnya ngomongin yang on air, tapi bahan pembicaraan itu dari mereka yang penasaran dengan yang on air. Oh, yang on air itu. Apalagi yang on airnya cewek kalau suaranya lembut kan. Kalau mau dibacain ngeri loh. Iya. Sebenarnya bukan cuek tapi mengarahkan ke apa ya, obrolan ya, materi ya. Oh, jadi ada komunikasi di situ ya antara ketika on air dan orang yang penasaran di belakang layar. Oh gitu. Jadi emang kesannya fokus ke yang ngejapri ini gitu. Padahal yang ngejapri pun nyambung ke yang on air seperti itu. Oke deh. Lanjut. Ini ada Syahrini KW. Apa tuh? Kang Aceng, makannya apa sih kok bisa sekece itu? Makannya apa? Pasti nggak makan daging. Iya. Emang kece di mana sih? Nggak tahu. Nggak ada kece-kecenya kalau kata aku. Itu sih apa ya? Di bawaan itu. Oh, kalau di foto sih kece karena dibuat-buat ya. Nah gitu. Iya, nggak ibaratkan kita nah tadi yang bilang entertain tadi gitu ya. Jadi jiwa entertainnya keluar, kita acting mau gaya apa, jadi terlihatlah kecenya itu di sini. Iya. Jadi itu tuh. Syahrini ya. Ada juga Iro mamanya Restu Baitur Rahman. Ini pertanyaannya kayaknya apa nanti aja ya, tapi sekarang aja deh. Kapan kawin ya? Pertanyaan ini sering banget timbul dari keluarga. Oh, keluarga juga. Kalau kita di hari raya. Oh iya, lagi ngumpul. Bener kan? Ngumpul keluarga besar. Salahnya enggak, iya kan? Sebenarnya sih kapan itu? Enggak ada rencana mungkin gitu. Kalau buat target rencana berapa bulan ke depan sih enggak ya. Hanya aja dijalankan karena buat saya ya, buat menyatukan dua belah keluarga itu tidak mudah. Asik. Bener. Karena nggak mau dong buat coba-coba itu aja sih intinya. Pengen sesuatu yang satu kali emang. Jadi lagi masa-masa pematangan diri. Iya betul. Nggak mau kayak mereka. Aduh. Ada dari Cinta Sengketa. Kang Aceng, kenapa? Kenapa pilih kasih kalau ngeplay lagu katanya ya. Padahal aku paling atas dan komenan paling pertama. Kenapa lagunya dia ini jarang di play katanya? Pilih kasih banget sih. Cinta Sengketa ya. Siapa sih namanya Cinta itu? Bustanul ya. Nah, pertanyaannya terlalu. Karena gini anggapannya kalau saya orang yang mungkin udah terasa dekat, lebih mendahulukan orang yang emang baru masuk gitu. Kalau udah deket tuh udah tau lah. Iya. Udah. Seperti aja pertimbangannya ya.
bukan jadi pilih memilih. kasih bukan ya. Karena pun kan tiap malam kalau cinta request, kalau tiap malam di request yang lain nggak kebagian, sebenarnya rolling. Kalau betul. pengen tahu, kalau bisa mengingat ya yang requestnya itu rolling, kemarin ini gitu. Jadi Itu nggak, aja. karena nggak bisa semua gitu, makanya yang kemarin ketinggalan pasti diduluin besoknya, seperti itu aja. jadi gitu. Banyak dong yang request. Ada dari Ang Yudi. Kenapa potongan rambutnya selalu berdiri terus kayak nanas? Padahal cakepan lempes Kang Aceh katanya. Cakep lempes. Jadi kepercayaan dirinya ya dari saya sendiri kayaknya dari kata KW tadi kecean berdiri. Terus gitu. Juga kalau Cilegon panas loh. Ini nyambung ke situ, Cilegon panas, jadi kalau digondrongin lempes gerah. KTP kalau tadi digerakin kan yang panjang atasnya doang, samping adem. Jadi seperti itu. Konon masalah saya ya. Panas dengan kepala. Jadi itu Ang Yudi ya, pemerhati ini juga nih kayaknya Ang Yudi ini. Iya, emang banyak banget kritikan loh. Pertanyaannya simpang siur antara yang seneng lempes sama yang seneng berdiri gitu ya. Ada yang sampai itu minyak rambutnya apa gitu. Oh gitu ya. Pakai pemut nggak sih gitu ya? Aduh. Ada dari Kang Akoh Baik kan. Kang Aceng Renceng. Mun siaran apa sih ini banyak yang suka, kenapa hampir cewek semua kan? Enggak juga. Enggak, masalah fan kan emang tidak ada kontak kok cewek semua, kok kalau cowok gimana seperti itu karena emang pendengarnya juga dari mana-mana gitu kan. Kalau kata saya enggak begitu cewek semua ya. Jadi banyak juga ya cowoknya ya. Kalaupun cewek semua kan wajar. Iya dong. Ini curiga loh kalau. Iya. Oke, ada tadi Isnanosi juga. Apakah sudah punya pacar? Tadi kan kapan nikah? Sekarang apakah sudah punya pacar? Kalau ngaku udah, ntar yang daftar batal. Seperti itu ya. Yang tahu aku dan pacarku. Oh gitu ya. Ada dari Al-Majid. Kalau boleh tanya Kang Aceng, hobinya apa? Hobi. Nah tadi kan udah sempat tuh di awal tuh. Ada hobi ya, tapi nggak sekarang dibuka nih. Siap. Hobinya sih main burung. Main burung. Merpati lover ya. Biasa 4 tiang. Kenapa suka itu? Penasaran aja gitu. Jadi kita mengurus apa namanya binatang ya. Tapi gimana caranya dia paham ke pemilik, itu aja. Itu menariknya. Oh gitu. Kepuasannya di situ. Jadi itu ya sukanya main burung. Ada juga Farida Ida. Kang Aceh yang paling suka makan apa? Tadi nggak suka makan daging. Sekarang apa yang suka? Yang disukain sih mungkin lebih ke sesuatu yang emang pedas. Itu aja. Yang pedas aja ya, apapun itu. Apapun itu yang penting pedas. Daging tadi ya. Terus makanya kalau komen pedas aku suka. Ada Kang Jaga Satria juga, Kang Aceng klaim maning bengi rela turu. Enggak kata suka. Siapa? Emang dirimu bersama saya itu kan enggak. Maksudnya mungkin apa ya? Karena siar juga. Kalau pertanyaannya mungkin buat sekarang Ramadan, karena emang hawanya apapun lingkungan kita pun lebih kebanyakan orang melek di malam hari kan. Takutnya kesiangan sahur. Cuma setelah sahur kan tidur pada bangun siang. Kan gitu. Seperti itu kan. Kalau mungkin nggak di Ramadan saya tertidur. Mungkin kelihatannya dia ngelihat dari media sosialnya Kang Aceng. Kang Aceng sering lama gadang gitu mungkin. Sebenarnya sih lebih banyak tidurnya daripada aktifnya. Cuma namanya orang apa tadi disebutnya peka ya. Sampai sedetil itu. Ya. Kemudian lanjut, ada Tenonong Alifa. Sudah berapa lama menjadi penyiar di Banten Radio? Tadi sudah terjawab, cuman nggak apa-apa diulang lagi. Udah berapa lama? 3 tahun, hampir ke 4 tahun ya. Karena sempat off ya. Setahun pertama off, masuk lagi 3 tahun ke sekarang gitu. Sudah hampir 4 tahun ya. Asyik lah. Ada dari Detektif Sueb. Suka duka menjadi penyiar radio udah ya? Udah ya. Pokoknya tadi itu sudah disimak lagi dari awal. Ini ada Kang Arul. Kang Aceh kenapa sih hobinya burung? Sebenarnya tadi itu ya, tapi tambahan aja. Iya, burung sih nggak tahu. Pokoknya kan itu nggak bisa diarahkan ya, namanya hobi kan timbul dengan sendirinya naluri. Tertarikan gitu. Terakhir nih. Tadi sebenarnya udah sih nih, udah dibahas. Soalnya kapan nikah lagi? Udah dong. Nanya itu lagi. Dari room ya udah. Oke, intinya itulah
obrolan kita ngopi kali ini bareng Kang Aceng Kerenceng ya. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa diambil tentunya. Mungkin terakhir Kang Aceng, pesan-pesannya buat mungkin penonton video ini. Oke, buat kita di dunia radio ya, dunia entertain ini, intinya kita boleh mengikuti lingkungan tapi tetap jadi diri sendiri, itu aja. Oke, jadi boleh berbaur tapi tetap punya prinsip sendiri. Iya, seperti itu. Terima kasih Kang Aceh sudah mampir di video di channel saya. Siap. Dan mudah-mudahan sukses selalu buat bisnis dan juga buat karirnya juga. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.